Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang aspek fiskal kas, setara kas, dan investasi efek. Yang pertama, mengapa penting memahami aspek fiskal aset lancar? Yang pertama, memahami aspek fiskal aset lancar seperti kas, setara kas, dan investasi pada efek tertentu sangat krusial bagi perusahaan maupun individu. Nah, pengetahuan ini membantu dalam optimalisasi pajak, kepatuhan terhadap peraturan, dan perencanaan keuangan yang efektif. Yang pertama, kepatuhan pajak. Memastikan laporan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan. Yang kedua, optimalisasi keuangan, yaitu mengurangi beban pajak secara legal dan memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, perencanaan strategis, yaitu mendukung pengambilan keputusan investasi dan alokasi dana. Selanjutnya, definisi kas dan setara kas, ruang lingkup dan pengakuan. Kas adalah uang tunai yang ada di dalam perusahaan atau kas kecil, dan saldo memang bank yang dapat dibank sewaktu-waktu. Yang kedua, setara kas, yaitu investasi jangka pendek sangat liquid, siap diubah menjadi kas dalam waktu singkat dan memiliki risiko perusahaan nilai yang tidak signifikan. Contohnya diskonto berjangka kurang dari 3 bulan dan surat berharga pasar uang. Selanjutnya, perlakuan pajak penghasilan atas kas dan setara kas, bunga deposito, dan jasa giro. Penghasilan yang diperoleh dari kas dan setara kas seperti bunga deposito dari jasa giro memiliki perlakuan PPh final di Indonesia. Bunga deposito dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Tarif umumnya 20% untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, serta 20% atau tarif sesuai P3B untuk wajib pajak luar negeri. Jasa giro sama seperti bunga deposito, jasa giro juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dengan tarif yang sama. Penting untuk memastikan pemotongan pajak dilakukan oleh bank dan dilaporkan dengan benar dalam SPT tahunan. Selanjutnya, investasi pada efek tertentu, jenis dan klasifikasi. Investasi pada efek tertentu melibatkan berbagai instrumen keuangan yang dipandangkan di pasar modal. Nah, selanjutnya, perlakuan pajak penghasilan atas keuntungan penjualan efek atau capital gain. Keuntungan dari penjualan efek di pasar modal yang dikenal sebagai capital gain memiliki perlakuan pajak spesifik. Yang pertama, saham, yaitu penjualan saham di bursa efek dikenakan PPh final sebesar 0,1% dan nilai transaksi. Tambahan 0,5% dikenakan untuk saham pendiri pada saat IPO. Obligasi, yaitu capital gain dari penjualan obligasi dikenakan PPh final. Tarifnya bervariasi tergantung jenis obligasi dan pihak yang menjual atau membeli. Penting untuk membedakan antara capital gain yang dikenakan PPh final dan yang tidak, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal, penyesuaian perbedaan akuntansi dan pajak. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan, terutama karena perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak. Penyebab perbedaan, yaitu perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban, perbedaan metode penyesuaian, dan perbedaan definisi aset atau stabilitas. Koreksi fiskal positif, yaitu menambah laba kena pajak, contohnya biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal. Koreksi fiskal negatif, yaitu mengurangi laba kena pajak, contohnya penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Proses ini sangat penting untuk memastikan kewajiban pajak dihitung dengan benar dan menghindari sanksi perpajakan. Contoh studi kasus, implementasi aspek fiskal dalam praktik, contohnya perusahaan investasi cerdas. PT Investasi Cerdas menerima bunga deposito sebesar 50 juta dan dividen dari saham sebesar 100 juta dalam setahun. Selain itu, mereka menjual obligasi dan mendapatkan capital gain 20 juta. Nah, bunga depositonya
50 juta, dividen 100 juta, capital gain obligasi 20 juta. Dalam kasus ini, PT Investasi Cerdas harus memastikan bahwa PPh final atas setiap jenis penghasilan tersebut telah dipotong dan disetorkan oleh pihak yang berkewajiban serta dilaporkan dengan benar dan SPT. Kesimpulan dan saran strategi pengolahan pajak efisien. Pengolahan aspek fiskal atas kas, terakas, dan investasi efek memerlukan pemahaman yang komprehensif dan strategi yang matang. Perencanaan awal, identifikasi jenis penghasilan dan perlakuan pajaknya sejak awal. Kepatuhan berkelanjutan. Pastikan seluruh kewajiban pajak dipenuhi dan dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Manfaat insentif. Cari tahu dan manfaatkan insentif pajak yang berlaku, seperti pengecualian PPh atas dividen yang diinvestasikan kembali. Nah, dengan strategi yang tepat, perusahaan dan individu dapat mengoptimalkan posisi pajak mereka dan mendukung pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Nah, itulah tadi tentang aspek fiskal kas, terakas, dan investasi efek. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.